humble, dia orangnya tetap humble, aku belajar humble, harus tetap merendah. Itu sih yang paling aku belajar, harus total. Harus total. Belajar modeling nggak? Karena ini kan mantan cover boy. Udah lama banget itu. Ada satu quote-nya Denzel Washington yang selalu nempel sampai sekarang. What we have on screen, semua yang kita rasain di layar, itu di-create, itu hanya dipinjam. It's a luxury. Itu malah sebuah kemewahan yang kita bisa punya gitu. Di acting gitu. Yang susah itu adalah orang-orang yang benar-benar melewatinya. Jadi keep that in mind. Ini semua tidak asli. Aku sering keluar pakai daster, kemana-mana selalu pakai daster. Tapi semenjak Kak, kamu tuh main film, jangan keluar lagi pakai daster. Udah cukup. Please dress well, dress well gitu. Oke. Itu sih yang paling beda. Tapi kalau untuk lingkungan pertemanan aku, emang aku anaknya kocak dan sangat berbaur kiri kanan gitu. Jadi kayak ya dianggap biasa aja gitu. Tapi mereka tetap support kok yang di Kupang. Memiliki seorang senior ya, bisa kesempatan. Nih apa pelajaran atau nilai apa yang selalu mendapatkan? Pelajaran yang aku banyak banget. Kalio tuh orangnya total, sangat totalitas. Sekali kalau dia bisa hajar tanpa stun, dia bakal hajar. Jadi aku juga terpush akhirnya. Kalau aku bisa tanpa stun, why not gitu. Aku akan lakukan itu. Terus aku belajar dari Kalio itu, aduh banyak nih. Aku kayaknya harus apa deh. Tetap humble, dia orangnya tetap humble, aku belajar humble, harus tetap merendah. Itu sih yang paling aku belajar, harus total. Harus total. Belajar modeling nggak? Karena ini kan mantan cover boy. Udah lama banget itu. Tepatnya tahun 2004 ya. Iya, 2004. Mengawali bener ya, jadi awal mula karir kamu sebagai cover boy. Cerita dong, flashback sedikit. Siapa tahu nanti kita bisa hunting-hunting nih, kita dapat nih foto-foto zaman dulunya. Iya dong. Itu tahun berapa ya? Intinya kan dulu kan pengen banget untuk bisa it would be nice to be on screen gitu. Karena I don't know, semenjak nonton Forrest Gump itu kayak wow, Tom Hanks kayak gitu ya. Mau dong kayak dia gitu. Jadi yang membuat kamu pengen mencoba dunia acting tuh gara-gara itu, Forrest Gump tuh. Tom Hanks. Karakter yang pengen banget kamu mainin one day yang belum kesampaian sampai sekarang. One day yang mau. Ya, kayak Forrest Gump itulah. Wah. Biasanya kan orang pengennya psikopat, pengennya itu. Udah sering. Iya itu. Psikopat yang up, yang down, yang gitu udah sering. Nah, kalau mendengar ini ya, kalau baca tentang kamu, mendengar feedback tentang kamu, orang mengatakan kamu juga kalau main tuh sangat natural, sampai ke aksennya, berusaha untuk bisa mendalami banget karakternya gitu loh. Amin. How difficult is it pada saat mendalami, apalagi karakternya suka banyak yang ekstrim gitu ya, untuk bisa mendalami kemudian to get out of it, seberapa sulit itu? Ada satu quote-nya Denzel Washington yang selalu nempel sampai sekarang. What we have on screen, semua yang kita rasain di layar, itu di-create, itu hanya dipinjam. It's a luxury. Itu malah sebuah kemewahan yang kita bisa punya gitu. Di acting gitu. Yang susah itu adalah orang-orang yang benar-benar melewatinya. Jadi keep that in mind. Ini semua tidak asli. Gitu. Oke. Itu memberikan perspektif. Iya. Perspektif luar biasa ya. Jadi gimana caranya meminjam apa yang dilalui oleh orang-orang sungguhan ya. Iya. Dan kalau dipinjam ya balikin. Harus dibalikin. Karakter paling berkesan? Karakter paling berkesan. Jeffrey lumayan berkesan sih, sumpah asli lumayan berkesan karena di situ udah ngalamin apa ya, nggak tahu kenapa kalau Pak Charles Gozali dan ada stunt koordinatornya namanya Joe, Pak Joe ini, mereka kalau udah berdua nyatu, aktor ya siap-siap dak-dikduk deh. Jadi energi on the set ya itu. Tapi safe.
Everything that we have to go through is safe. Pengen But penasaran. bikin takut. Penasaran pengen lihat adegan di tubruknya nih ternyata. Nggak cuma ditubruk doang. Apalagi? Ada banyak lah. Seru deh Ini pokoknya. harus mempersiapkan nyali ya nonton film film ini ya. Nah kalau kalau Salum sendiri gimana nih kamu pengalaman kamu 2 kali ini untuk bisa main di dunia entertainment, latar belakang kamu adalah sarjana hukum, baru lulus di bulan September kemarin. Di bulan September, rencananya mau ngambil S2 lagi. Awal mulanya kamu masuk ke dunia hiburan lah, entertainment tuh gimana ceritanya? Wah, ini lucu sih sebenarnya. Aku pertama casting film Woman, itu aku casting 3 kali. Castingnya awal harus di tempat asalnya, Rote. Terus abis itu aku balik ke Kupang dan aku diminta casting lagi, sekali lagi katanya casting. Terus aku casting lagi sekali, terus belum ada info dan lain sebagainya. Aku casting lagi sekali, karena emang aku itu dari dulu selalu ngomong ke diri aku, apapun insting dan hati aku berbicara, aku harus ikut gitu. Jadi awal mulanya sebenarnya merasa tertantang ikut casting-casting gitu, kayak pengen siapa tahu satu saat bakal muncul di TV atau gimana gitu. Jadi coba Sal ke Rote, ikut casting di Rote. Jadi aku izin ke mama, waktu itu aku masih 18 tahun kayaknya. Aku izin ke mama dan akhirnya aku casting, terus tidak patah semangat, 3 kali aku casting dan akhirnya lolos. Setelah film Woman, puji Tuhan aku disuruh casting online, waktu itu aku masih base di Kupang. Jadi aku minta tolong untuk kalau bisa aku casting online aja untuk film Tumbal Darah. Memang aku udah tahu PH-nya bakal Magma. Aku udah tahu Magma seperti apa di Kodrat, di Pemukiman Setan, luar biasa sekali. Jadi aku mohon banget, aku pengen casting online. Jadi aku casting dan ya puji Tuhan lolos dan akhirnya aku diberangkatkan. Dan Magma waktu itu aku ngerasa sangat total sekali karena aku base di Kupang tapi aku harus syuting di Jakarta, terus aku balik lagi ke Kupang untuk kuliah. Pokoknya pergi pulang itu. I feel you. Aku juga sekarang lagi semester akhir kuliah S1 psikologi. Semangat. Jadi yes, I feel you. Jadi congratulations akhirnya juga bisa lulus ya dan mendapatkan banyak sekali pengalamannya ya. Sekarang sebagai seorang aktris, kamu pasti keluarga masih banyak di Kupang. Menjadi bintang besar pasti di tempat asalnya. Coba Salum dulu dengan Salum sekarang bedanya apa? Terutama dengan treatment di masyarakat sekitar dan gimana caranya nih kamu menjadi seorang aktris loh? Aduh, bedanya apa ya? Ini lucu sih. Aku sering keluar pakai daster, kemana-mana selalu pakai daster. Tapi semenjak kamu tuh main film, jangan keluar lagi pakai daster, udah cukup. Please dress well gitu. Oke, itu sih yang paling beda. Tapi kalau untuk lingkungan pertemanan aku, emang aku anaknya kocak dan sangat berbaur kiri kanan gitu. Jadi kayak ya dianggap biasa aja gitu, tapi mereka tetap support kok yang di Kupang. Berbaur kan juga hal yang penting ya kalau lagi di set ya, karena di set itu kan ya tidak selalu depan kamera kan, ada momen lagi break. What do you do pada saat lagi break? Aduh, aku punya kru waktu itu di film Tumbal Darah yang sangat welcome. Jadi kayak langsung gitu-gitu aja gitu, gak ada yang canggung juga, mereka juga gak canggung. Terus all cast juga gak ada yang lakukan pembedaan. Kalau senior dan junior kita benar-benar berbaur aja waktu itu. Dan so much fun. 3 bulan itu aku gak ngerasa lagi syuting. Pokoknya Magma terbaik dah. Di luar kita tadi lihat horor-horor kayak gitu, tapi ternyata pas begitu lagi break ternyata ada kebersamaan di situ ya. Dan karena itu kan syutingnya kan genrenya aja udah horor. Ya segimanapun kan itu it vibrates on the lower emotions kan. Nah, gimana caranya supaya kita counter itu ya dengan hahaha pas lagi ada breaknya. Aku tadi mau nanya satu hal lagi, tapi gara-gara kamu ngomong lower vibration, itulah kenapa kalau orang syuting film horor seringkali attracts juga gitu. Apakah ada pengalaman-pengalaman pada saat lagi nggak syuting gitu yang lumayan supernatural lah?
Kalau untuk pengalaman di luar syuting sih banyak ya. Lagi jalan terus ada yang denger terus kita yang lari gitu. Ketakutan ya sering. Apalagi dulu sempet tinggal di Bali. Nah, waktu di Bali tuh sering banget kejadian aneh-aneh. Aku belum pernah ya, main film tapi horor belum pernah ya. Aku nggak tahu apakah di situ emang kayak ada, I don't know ya, pawangnya misalnya untuk melindungi kalian karena ya let's say ada adegan memanggil, ya kan ini apalagi kalau lagi ngomongin tumbal kan. How do you know kalau tidak ada yang salah callingan ternyata ke dunia sana ada yang berasa dipanggil? Nah itu dia. Selama kita syuting sih nggak ada ya. Dan mungkin memang ya ada gitu pawangnya. Tapi so far selama syuting Tumbal Darah nggak ada apa-apa. Nggak ada yang ngikutin? Nggak ada yang ngikutin, nggak ada aneh-aneh. Oke. Mungkin di cover dengan setelah syuting kita ketawa hahaha hihi sih. Jadi dinetralisir lagi. Atau mungkin karena Leo hobinya main pisau. Jadi mereka juga males. Nggak juga. Cerita sedikit dong mengenai hobi kamu karena kalau nyari di social media misalnya kan kayaknya you guys are, kita punya artikel, bukan main pisau, bikin pisau. Ya, itu dulu. Dulu tuh emang sempet ikut kelas knife making karena I really love bladesmithing dulu. Dulu tuh pengen banget gimana ya caranya kita ambil sebongkah tanah, kita panasin, terus di tempat-tempat. Dari tanah itu? Iya, pasir sih. Pasir. Nah itu kan dipanasin, terus diambil mineralnya, terus kita bentuk, ya, ini aja fun. Megang mic-nya kayak lagi megang pisau lagi, gitu ya kan? Waktu aku masih kurus, oh my god. enggak lah. Siapa tahu lagi mendalami peran lagi ya kan? Kalau lagi dari ibu hamil kan bapaknya kan juga harus ini juga kan, sympathy weight gain ceritanya kan ya, saking mendalami. Tapi hobinya sekarang apa? Sekarang ya itu tadi nembak. Lagi suka-sukanya nembak. Oke, kenapa dari bikin pisau ke nembak, kenapa suka hobi-hobi kayak gitu? Karena yang ngelatih kecepatan dan ketepatan. Gitu. It helps me focus di antara kayak misalnya kalau lagi syuting kan di antara action dan cut, that's the time where you focus. Nah, I get that focus dari si nembak itu. Jadi ketika ngedenger clicker bunyi, boom, zone in. It's just you, yourself, your breathing, jadi hadir gitu sebetulnya. Menarik ya, tapi kan sebenarnya banyak hobi lain yang juga bisa mendapatkan that kind of focus. Sesudah ini akan mencari hobi apa nih yang mirip-mirip seperti itu efeknya? Bonsai mungkin, nggak tahu. Jomplang ya, ngebonsai kayaknya sih. Tiba-tiba itu langsung zen, ya kan? Gitu. Bisa. Oke, Salum hobinya apa? Ada sesuatu hobi yang baru nih semenjak udah banyak bertemu dengan kakak-kakak, syuting, apa jadi pengen belajar nembak juga? Iya, aku pengen, tapi hobi aku masih tetap sama. Aku suka diving, snorkeling. Karena aku base di Kupang, jadi itu kayak rutinitas kita lah anak-anak Kupang. Tapi pertanyaan deh. Apa tuh? Di Kupang itu lautnya ada buayanya nggak sih? Ada di beberapa tempat ada buayanya. Jadi kita udah tahu tempat mana yang nggak ada buayanya, yang safe untuk kita diving, snorkeling. Pertanyaan selanjutnya, kalau snorkeling ketemu buaya, apa yang dilakukan? Hai. Serius soalnya katanya kalau ketemu hiu itu kita tuh mesti tiba-tiba kayak we have to make ourselves bigger, spread out karena matanya dia di samping, nggak kelihatan katanya. Belum pernah saya coba tapi pernah baca kayak gitu. Kalau ketemu buaya, aduh aku nggak pernah ketemu buaya lagi. Karena aku selalu cari tempat yang aman sih. Kalau ketemu buaya darat? Wow. Dan tidak dijawab. Apa ya? Tips menghadapi buaya darat. Apalagi sekarang Salum sudah menjadi seorang artis ternama. Apakah dia pernah mendapatkan? Dia pernah mendapatkan gangguan-gangguan dari para buaya darat? Nggak pernah puji Tuhan. Mungkin karena base Kupang aku terlalu mistis ya. Akunya yang terlalu mistis ya. Oh gitu ya? Kak, kamu lihat aku mistis gak? Enggak. Kamu miss kok, kamu nggak mistis. Oke, kita ada sebuah games di sini ya. Jadi iTalk itu kita memiliki sebuah produk kartu. Kartunya beda-beda. Kali ini adalah Scary Hours.
Kalau beli bisa langsung klik masukkan ke, nggak bercanda. Nah, ini ada kartu. Ini memang untuk para tamu-tamu kita di iTalk. Silakan dikocok kartunya. Karena ada 2, nanti selalu boleh ambil 1 untuk Leo, ya, yang menjawab. Kamu juga ambil 1 kartu, selalu yang harus jawab. Oke. So silakan dikocok dan dilihat. Kocoknya Jadi saya ya. Inilah yang terjadi di set seperti ini. Kayaknya bisa abis pisau, pedang itu nembak drum kayaknya ya. Harus. Lu pernah main komedi nggak? Udah, pernah. Gagal. Nggak apa-apa. Soalnya selucu ini. Nah, lu dulu apa gue dulu ngambil? Enggak dulu ya. Oke. Dari tengah. Oke. Iya, boleh. Tapi lo yang jawab kan, Kak? Kayaknya sih. Oke. Kamu you read it to Leo harus I jawab. first ya. Oke. Ladies first, silakan. Oke. Rasa sepi sendiri atau sendiri di tempat ramai? Deep. Oke. Yang pertama, rasa sepi sendiri. Kenapa? Kenapa? Karena kalau lagi sendirian di tempat yang sepi, ya kita bisa mempelajari kembali diri sendiri. Like you get to learn who you are. Sebenarnya itu bisa di mana-mana sih. Cuman kalau di tempat ramai kan banyak distraksi ya. Oke. Puas jawabannya? Puas sekali. Oke. Scary hours, kamu nggak sendiri. Udah dipilih ternyata. Jatuh cinta lagi. Ini kenapa jadi cinta-cintaan ya scary hours nih? Atau nggak bisa jatuh cinta lagi. Coba diulang lagi. Jatuh cinta lagi atau nggak bisa jatuh cinta lagi. Aku kan masih 21 iya. Jatuh Jadi, cinta lagi lah. Oke. Kenapa? Ya nggak kenapa-napa, masih muda juga kan. Oh, kenapa ya, nggak nyobain jatuh cinta sih? Mohon maaf, hostnya gemes ya. Aku pengen dapet yang horor. Aku boleh ya? Boleh. Pilih ya. Oke, untuk Leo dulu nih. Oke. Pikiran random apa yang keluar ketika sendirian di kamar mandi? Nah, Pikiran tuh. apa yang keluar? Banyak lagi. Belakangan ini lagi sering gimana ya caranya supaya bisa ngedirect. Oh, so is that your next? Kan biasanya kan kalau itu peran selanjutnya mau seperti apa? Yang belum kesampaian kan seperti Forrest Gump. Tapi ternyata di luar peran masih dalam bidang acting. You wanna be? I wanna try. You wanna direct? Iya, nyoba. Kalau mau direct film seperti apa? Mungkin drama komedi. Oke, drama komedi horor. Tetap ada horor. Oke, Shalom. Yep. Oh, ini horor banget sih. Ini horor Oh my banget. God. Apa pendapat kamu dengan kalimat maaf saldo Anda tidak mencukupi? Astaga, ini horor. Ini horor yang itu relate horor. sama kita. Horor banget. Seharusnya ini kita berdua yang jawab. Iya, bener. Aduh, itu mah horor banget. Kalau aku bisa rate 1 sampai 10, dia 12. Itu horor banget, parah. Parah nggak itu, Jeffrey? Parah lah. Jeffrey sebagai Jalan Jeffrey. ngedip-ngedip gitu kan, masukin. Dan berharap nggak ada orang di belakang ya. Orang belakang lihat kita. Lucu. Oke, kalau kita sudah cukup puas dengan jawabannya ini, kita beri tepuk tangan. Para pemain Tumbal Darah. Untuk penutupan, tolong ajak Insertizen untuk menyaksikan Why Do We Have to Watch Tumbal Darah yang akan tayang pada tanggal 23 Oktober. Silahkan. Insertizen, jangan lupa nonton film Tumbal Darah tanggal 23 Oktober tahun 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Karena bukan horor biasa, Kak. Kenapa? Ada horor Jelasin. action, drama, keluarga, lengkap lah, complicated, bakal dibuat roller coaster. Wis. Kalau roller coaster itu ada turunnya loh. Dari tadi aku ngeliat itunya nggak ada turun-turunnya tuh. Ada sedikit, ada jenaka juga. Ada turunnya di endingnya. Di endingnya pasti perlu tisu lah. Iya, aku saranin bawa tisu. Bayinya selamat ya. Itu dia, find out nanti tanggal 23. Oke,
It's on my list now. Yeah. Thank you so much sudah hadir di studio you. iTalk. Good luck with the movie. Good luck with your career. Amin. Thank Dan you. kepada Insider juga, thank you so much sudah menyaksikan iTalk kali ini. Jangan lupa menyaksikan dan jangan lupa menyaksikan iTalk juga dengan banyak informasi menarik dari selebriti kesayangan Anda. Sampai jumpa. Bye.